Hai, kembali lagi di Radio MI. Kali ini kita sudah kedatangan tamu. Ini seorang psikolog Psikolog. yang Santai aduh aja. Mas ini Jangan banyak tegang. banget Mas saya bacanya. Tapi sebentar, ini menarik ya. Mas saya koreksi dulu. Iya. Apa Mas yang baik? Praktisi psikologi. Praktisi psikologi. psikologi. Karena saya bukan psikolog. Justru ini yang menarik. Anda saya lihat latar belakangnya lulusan NH. Ya. Kenapa tiba-tiba kok pindah jalur atau pindah apa ya? Murtad gitu ya. menambah Murtad jalur. ya. Tidak di Menambah bidang jalur, ini. kan? Kenapa nih? Ada cerita apa nih Mas? Menarik masalahnya. Yang paling menarik itu adalah hidup saya sendiri Oh, sebenarnya. hidup. Kenapa? Jadi saya sempat di dunia perhotelan lama juga, sampai 13 tahun. Gitu ya. Kemudian di kapal pesiar. Yang kemudian membuat berbalik arah itu adalah gini. Kapal pesiar jauh dari anak, kebayang dong rasanya seperti Oh, iya. apa. Dan di kapal pesiar itu ngelihat orang mukanya beda-beda, bangsanya beda-beda, kulitnya beda-beda, ngomongnya beda-beda, perilakunya beda-beda. Jadi ketika saya belajar di dalam psikologi itu adalah karena salah satunya adalah bagaimana caranya saya supaya bisa mendekatkan diri sama anak setelah saya jauh sekian tahun dari anak. Hanya itu alasan Itu kenapa alasannya. kemudian beralih profesi. Nah, kemudian belajarlah ilmu psikologi gitu ya. Jadi saya suka menolak kalau saya dibilang psikolog. Kalau psikologi itu S2, praktisi psikologi. Oh, beda berarti. Beda. Oke. Gitu. Kalau praktisi psikologi itu siapa saja bisa menjadi praktisi psikologi asal dia belajar saja. Nah kemudian ngambil kota kecil Garut. Gitu. Saya bekerja sama dengan Grahita Indonesia untuk melakukan pemeriksaan psikologis dan parenting buat anak. Itu awalnya dari situ. Karena dulu kan masuk dunia psikologi untuk anak. Untuk anak saya. Anak-anaknya Mas. Iya. Akhirnya ini perjalanan jadinya ya, perjalanan. Akhirnya kemudian saya berpikir kenapa cukup buat anak saya saja, saya juga harus berlaku buat orang, berkontribusi sama orang gitu. Ngambillah kota kecil Garut, dan karena saya berpikir bahwa Garut itu aksesnya kurang nih ke dunia ini. Gitu. Bekerja sama dengan Grahita Indonesia, kemudian saya membuka cabang menjadi namanya Grahita Indonesia Garut, melakukan parenting dan assessment kadang-kadang ke anak-anak untuk pola asuh yang benar. Oh, Gitu. Jadi tidak banyak anak yang menderita seperti anak saya dijauh sama bapaknya. oh, gitu. Itu pertamanya. Gitu. Nah kesini-sininya banyak orang tuanya yang kemudian mengeluh. Saya berpikir saya harus belajar lagi untuk yang dewasanya. Akhirnya saya belajar sampai sekarang ada sertifikasi sampai 22 sertifikasi terapis itu. Tujuannya hanya satu, karena orang Garut tidak punya akses ke dunia ini, Oh, maksudnya ke gimana? dunia psikologi. Mereka menganggap hidup itu ya hidup. Di Garut itu. Di Garut. Mungkin tidak hanya di Garut, mungkin ya banyak kota lain. Akhirnya, semakin banyak harus berkontribusi pada orang lain, karena ternyata di wilayah lain juga enggak. Iya. Mereka mungkin ibu sama bapak juga akan sama. Ternyata hidup itu banyak sekali komponennya ya. Gitu. Orang kan ketika mengalami sesuatu yang salah, ini takdirku. Cukup bahwa ini Pasrah lah. nasibku. Gitu. Ternyata ada sesuatu yang masih bisa dibetulkan di dalam itu. Gitu. Oke, itu menarik sekali sih Mas. Gitu. Tapi Mbak Suci butuh Saya psikiater? takdirnya apa? Saya takdirnya. Lagi psikiater beda Ya, lagi. karena begini, karena saya tadi agak bingung ya. Pada saat bicara soal pasrah ya, Ya. itu kan konsep memang kalau semua umat beragama begitu kan, ketika ada takdir sama nasib. Ya. Cuma saya agak mungkin tidak hanya di Garut, di Jakarta saja mungkin masih banyak orang seperti itu, Mas. Ya, betul. Gitu. Pada saat ada sesuatu masalah menimpa diri kita, kan kita selalu bertanya-tanya apakah ini nasib atau Ya. takdir gitu. Pasti. Apakah masalah ini harus ada solusinya Ya. atau masalah ini hanya dibiarkan begitu saja? Ya. Kita kan sendiri tidak tahu. Bagi saya ya, tidak hanya Garut ya, Mas Suci. Kita setiap hari dihadapi masalah yang sama kan. Iya. Pusing Apalagi juga kan. kita hidup di kota yang lebih Iya, kompleks lebih ya. kompleks. Yang lebih Maksudnya rendah, Jakarta betul. gitu. Maksudnya pressure itu udah dari keluar Dari bangun rumah tidur. itu Keluar rumah udah udah pressure, pressure iya, itu udah udah pressure. di jalanan tapi ya, apa itu persoalannya udah kayak yang saat tadi Mas bilang, apa sih membedakan tadi psikiater atau psikolog? Ada Membedakan apa? psikiater itu dia S2 Oh, kedokteran. harus S2. Kedokteran. Oke. Psikolog itu S2 praktisi psikologi.
Oh beda itu, Beda. disiplin ilmunya atau apanya yang beda? Waduh, ini bukan dokter, Oh bukan dokter. bukan dokter kalau psikolog. Kalau Dia setahu tidak saya boleh kalau mengeluarkan obat. Psikiater itu bisa mengeluarkan obat. Dia harus Oh, mengeluarkan pesan obat. obat, Dia oke. makanya dokter. Kemudian ada sama di bidang psikologi S2 magister psikologi. Dia tidak bisa buka praktek. Lalu Akademisi, keilmuan, mengajar. mengajar dan Oh, sebagainya. oke. Kemudian ada apa namanya konselor. Konselor. Konselor Beda inilah lagi. yang praktisi psikologi. Dia tidak bisa menganalisa, tapi dia menyampaikan hasil analisa psikolog. Ini disiplin ilmunya sama atau beda-beda? Pada Kalau saat kalau konselor itu hanya membacakan hasil analisa. tapi dari memang psikolog. ngambil ilmunya ilmu sama dengan yang tadi di. Oh beda, beda, Oh beda lagi. Oh beda. Jalurnya beda. jalurnya beda. Nah, itu orang yang suka ketukar. Ya saya aja sebenarnya masih ketukar gitu Makanya kan. banyak orang yang diminta untuk datang ke apa lembaga psikologi atau ke biro psikologi. Emang saya orang gila. Iya sih. Banyak orang yang seperti gitu kan. Gitu. Sebenarnya kan orang yang bermasalah orang gila atau orang normal. Orang normal Orang Mas. normal yang punya masalah. Jadi ya, Kalau orang gila kan udah nggak punya masalah Mas dia. Udah Simpel ngeblank. hidupnya udah blank kan iya. Orang normal. yang perlu datang ke psikolog orang gila apa orang normal? Orang normal. Ah, itu. Mas ini apa nih? Ya kita terkait dengan pandemi ini ya Mas ya. Itu kan banyak sekali nih jadi kehidupan nih perubahan yang Ya. Luar signifikan biasa. ya. Maksudnya hantaman-hantaman terutama ekonomi apa itu mungkin banyak orang yang jadi bermasalah nih, yang tadinya orang-orang normal nih akhirnya jadi new normal New gitu. normal. Jadi punya masalah. Nah, itu kalau sebagai psikolog itu gimana Mas? Ada perkembangan nggak sih maksudnya dari peningkatan orang-orang yang berkonsultasi atau kalau pandangan Mas Iwan Tentang sendiri pandemi gitu ya? Iya, tentang kan banyak efeknya terhadap kan banyak efeknya. orang yang berubah gitu loh dari gaya hidup, dari pola perilaku dan lain-lain. Oke. Masa PSBB saya mendapatkan klien hampir 5 sampai 7 orang. Per PSBB minggu kedua ketiga itu. sebentar di Jakarta atau di luar? Garut itu. Oh di Garut. Oh, Garut itu. Kota kecil Garut. Iya, itu iya. udah segitu. Dan rata-rata ini anak remaja. anak remaja. Ya, anak remaja. Gitu. Karena apa? Kebutuhan manusia salah satunya adalah sosialisasi. Bergaul itu bukan keinginan, tapi kebutuhan. Gitu. Kalau Mas kebutuhannya makan, berarti Makan. resikonya kalau nggak makan Lapar. lapar. Nah, ini sosialisasi juga sebuah kebutuhan. Kalau itu tidak terpenuhi, ada resikonya. Gitu. Salah satunya stresnya kemudian penuh. Gitu. Ada yang sampai harus masuk ke rumah sakit jiwa kalau nggak salah satunya. Gitu. Karena depresi karena dia tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa kumpul sama teman. Kebetulan dapat orang tua yang galak, tidak boleh main medsos. ampun. Gitu. Nah, Masih muda padahal ya. Anak remaja. remaja Usia berapa tuh? 23. Ya. Wah, sudah ngeracau kemana-mana ya bahasanya gitu. Ya, terus gimana? Nah, terus apa sih menurut saya pandemi itu, corona itu, manusia berevolusi. Ya. 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 Evolusi kan lambat sekali. Ya. Ada saatnya ini harus dipercepat nih, harus akselerasi, harus ada transformasi, Harus ada lompatan lah ya. harus ada lompatan. Ya. Pandemi ini adalah lompatan yang sangat besar buat manusia. Teknologi digital sekarang cepat sekali. Dulu 1-2 orang melaksanakan webinar. Sekarang acara webinar berapa kali dalam sehari. Gitu ya. Terus saya malah kadang-kadang maaf nih kalau membuat beberapa orang yang tidak setuju. Tapi menurut pendapat saya berpendapat malah menjadi paradoks bahwa dengan pandemi ini menjadi sesuatu hal yang banyak yang kemudian menjadi positif. Oh ya? Paradoks dan positif. Maksudnya apa? Kebalik sekali dengan cara pandang orang. Dengan pandemi, bapak dekat sama anak, dekat sama istri di rumah karena dia harus bekerja di rumah. Gitu. Orang tua yang suka marahin, yang suka ngomelin guru karena mendidik anaknya tidak betul, dia sekarang harus menjadi guru buat anaknya di rumah. Gitu. Gitu. Jadi kalau saya justru melihatnya banyak hal positif
yang terjadi ketika pandemi. Tergantung apakah Anda menerima menyerah dengan pandemi atau Anda melakukan sesuatu di masa pandemi. Kalau Anda menyerah, Anda akan terpuruk. Kalau Anda melakukan sesuatu, Anda akan bangkit. Hanya itu saja bedanya. Pilihannya cuma 2 itu aja ya? Iya. Tidak ada pilihan yang lain? Tidak ada pilihan lain. Mau nyungsep atau mau Atau naik. bangkit? Oh. Gitu. Banyak sekali orang yang kemudian jualan online-nya sekarang booming misalnya. Gitu. Ya itu kan sisi positif dari pandemi. Banyak orang juga beralih profesi. Iya. Ya. Gitu. Makanya saya suka bilang sebenarnya pandemi mau disyukuri apa mau disesali sih gitu kan. Gitu, karena Dua-duanya aja lah. tergantung Itunya ya, kita melihat dari sisi mana. Iya. Gitu. Hanya mungkin beberapa bidang memang terhantam sangat keras ya. Iya. Servis Terhantam sangat keras pariwisata. karena berarti dia kan harus berpikir apa yang harus saya lakukan itu. Gitu ya. Ini ke teman-teman saya yang di sini makanya pagi-pagi itu selalulah bertanya terhadap diri apa yang bisa saya lakukan untuk hari ini untuk lebih bisa berkontribusi terhadap orang. Insya Allah semuanya akan membaik. Amin. Start with question. Tapi Mas, ini menarik ya. Bagaimana dengan orang-orang introvert Mas, yang memang dia terbiasa dengan di rumah ya, terus mereka juga kan tadi Mas bilang bahwa manusia itu punya kebutuhan untuk bersosialisasi. Salah satunya adalah bergaul. Nah, pada saat itu terjadi, itu kan orang-orang extrovert, orang-orang seperti kita terbiasa kan. Tapi kalau introvert yang terbiasa di rumah? Pertanyaannya yang dimaksud introvert itu apa? Orang introvert itu orang yang kalau dia banyak bicara energinya berkurang. Oke. Jadi bukan orang yang benar-benar tertutup. Orang introvert sendiri ketika bilang aku nggak mau diganggu, dia tetap aja minta ditemenin kok. Tetap temenin. Artinya memang setiap manusia, setiap orang itu memang membutuhkan namanya sosialisasi atau berhubungan relation. Ya. Itu sebuah kebutuhan pokok malah itu. Kebutuhan Gitu. pokok. Oh iya, Bapak kalau tidak bersosialisasi mau ngobrol sama siapa? Kemampuan sendiri. Bapak nanti untuk berbicara pun akan hilang. Ya. Karena dia terbiasa dengan sendiri ya. Gitu, seperti Makanya itu. mungkin orang tetap mencari cara untuk tetap berkomunikasi Ya, webinar dengan segala macam. dengan segala macam online ini ya, Mas Begitu. ya. Nah, tapi kan masalahnya kita kembali ke ya, saya bilang bisa bangsa ini ya. Saya tidak tahu apakah di dunia juga mengalami hal yang sama. Tidak semua orang bisa melakukan lompatan yang tadi Mas Iwan bilang ya, lompatan yang sangat besar. Kadang-kadang ada beberapa yang mungkin ini ada namanya zona nyaman ya, zona nyaman yang bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun tiba-tiba disuruh berubah. Ya. Berubah dari sisi bisnisnya, dari sisi pola hidup dan lain-lain. Nah, itu kan butuh waktu, Mas. Butuh waktu mungkin tidak hanya sehari, 2 hari atau sebulan, 2 bulan, bisa bertahun-tahun kan. Ya, makanya ada yang disebut dengan masa transisi. Mas Iwan ada beberapa mungkin kliennya yang Mengalami hal seperti itu. Maksudnya kan tadi Itu kan yang 3 itu. Yang 5, 6 itu kan itu Karena dia terbiasa dengan zona nyamannya. zona nyamannya pada saat Pada saat ini dia tidak bisa menerima. Jadi sebenarnya begini nih, kalau ada satu peristiwa kejadian terhadap kita, apa yang harus kita terima, apa yang harus kita lakukan itu kan. Ya. Nah, bedanya pandemi ini karena masif sekali. Dan dipaksa gitu. ya. Gitu Dipaksa, kan? kita dipaksa kan artinya kan Gitu. ya. Semuanya tentang bagaimana cara kita bersikap dalam menerima itu. Gitu. Bersikap menerima itu. Iya. Angka Pasrah dengan keadaan atau bagaimana? itu. Menarik Angka kan? 9 kalau dari Bapak kan 6 jadinya. Iya. Kalau dari saya 9. Angkanya sama kan? Iya. Bapak kan melihat 6. Jadi semua peristiwa itu tidak ada baik, tidak ada jelek, tidak ada positif, tidak ada negatif sampai Bapak dan Ibu memaknai itu positif dan negatif. Oke. Buat saya pandemi itu justru menjadi sarana seseorang untuk loncat. Dari kemarin tidak mengerti, mungkin yang di daerah pedesaan tidak mengerti Zoom, sekarang kenal karena harus mengajar anak sekolah, mengajar anak dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh lewat internet dan segala macam, mereka menjadi kenal. Gitu. Mau nggak mau belajar ya. Mau nggak mau belajar. Harus belajar, ya. Pesan saya begini Pak, tadi Bapak ngomong berbicara dengan zona nyaman. Ketika Bapak ada dalam zona nyaman, buru-buru keluar. Karena itu saya bilang zona nyaman adalah neraka. Zona nyaman dan neraka. Ya. Statement menarik itu. Iya. Karena kalau udah di situ, akan Statement menarik, betah karena sekali. Betah sekali kalau namanya sudah zona nyaman, Itu pasti kan orang betah. melemahkan ya justru. Iya, akhirnya ya. potensi kita nggak bakalan bisa keluar. Oke.
Gitu. Makanya banyak orang yang ya segini juga saya sudah Kembalikan ke bersyukur. masalah pasrah, nasib, takdir kan kadang-kadang sebagai umat Ya. beragama ya di agama manapun. Tapi masalahnya itu pasrah apa putus asa? Nah, kadang suka bingung juga bener. Saya sepakat tuh. Pasrah atau putus asa. Pasrah gitu. putus asa. Orang bilang pasrah ketika dia sudah putus asa. Ya mungkin ini sudah nasib saya. Nasib saya. Ayo gitu pasrah apa putus asa? Putus asa sih. Putus asa sih. Kalau menurut saya, tapi kan nggak tahu kalau orang lain. Kalau saya di doktrin ibu saya nggak boleh pasrah. Iya. Berserah. Berserah. Jadi tetap berusaha tapi menyerahkan semuanya. Oke, gini. Pasrah itu kalau misalkan angka 0 ke atas ya, itu disebutnya optimis, Oke. ya, harapan atau dan segala macam. Kalau 0 ke bawah minus itu kemudian disebutnya apa tadi? Pesimis. Bukan putus asa. Putus asa. Pasrah itu angkanya di 0. Oh, Gitu. gawat dong kalau pasrah berarti. Berada di tepian jurang ya. Dok? Iya, makanya biasanya orang-orang yang ada di posisi ini kalau berdoa aja gampang sekali dikabul sama Tuhan. Posisi berdoa dalam kondisi pasrah. Jadi ketika ibu bapak berdoa, posisikan pikiran kita dalam posisi pasrah. Apa? Gimana caranya? Kerja dulu, baru pasrah. Jangan belum kerja udah pasrah duluan.